Salah satu jenis hosting yang belum pernah gua pilih sebelumnya, belum pernah gua pakai sebelumnya, yaitu cloud hosting. Kalau sebelum-sebelumnya itu gua biasa pakai VPS, jadi cukup penasaran isinya seperti apa dan bisa bikin website se-capable apa. Dan buat yang belum tahu seputar cloud hosting, jadi gua asumsikan cloud hosting ini kayak macam sebuah hosting yang ada di tengah-tengah posisinya. Cloud hosting ini lebih ke user friendly tapi dengan performa yang jauh lebih cepat daripada web hosting pada umumnya. Kalau kita pakai VPS, kita harus punya ilmu dasarnya seputaran Linux, entah mainin terminal kayak gimana, direktori di Linux seperti apa, cara penginstalan sebuah software kayak gimana, kayak gitulah. Pokoknya kalau di VPS kita manage sendiri servernya. Memang banyak fleksibilitas kalau kita pakai VPS. Silahkan cek di deskripsi. Linknya adalah shorten link dari s.id lokal punya. Dan ketika kalian lanjutkan bakal ngarah ke promonya Hostinger bareng gua. Kalau udah di page ini, kalian scroll sedikit ke bawah ya. Di sini ada cloud startup yang paling kanan. Lu coba baca-baca sedikit di sini seputaran spesifikasinya yang lu bakal dapetin dengan cloud startup, cloud hosting ini apaan dari Hostinger ya. Traffic yang bisa kita dapetin di sini 200.000 kunjungan per bulan. Dan sisanya kalau kita bicara keamanan, lu bisa lihat di sini ya, ada proteksi DDoS maksimal, the best banget. Karena kalau lu main VPS tapi nggak ngerti untuk proteksi DDoS, ntar lu ribet sendiri kecuali lu udah cukup proper dan mengetahui hal-hal seputaran security di VPS. Dan juga udah terintegrasi dengan Cloudflare, terus juga ada proteksi privacy domain pakai WUIS senilai 150.000. Ini gokil banget. Dan langsung aja kita bakal pencet pilih paket, pilih durasinya 12 bulan. Dan kalau misalkan di sininya lu login, lu logotin ya. Jangan pakai akun yang udah pernah lu dapetin promo sebelumnya. Ini email gua udah pernah dapet promo VPS sebelumnya, jadi gua nggak bisa pakai lagi untuk promo yang kali ini. So gua bakal logotin dan kita bakal daftar email baru pakai email kita yang baru yang belum pernah dapat promo sebelumnya. Lu masukin kode kuponnya DCHST, lu tambahkan. Ini kurang lebih jadi kayak gini, lu tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini kita isi email yang belum pernah kita daftar sebelumnya. Lu jangan pakai login via Google ini, jangan ya. Lu langsung aja ketik manual di sini email yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Dan untuk promosi cloud hosting ini kalian bisa cek di deskripsi, silahkan dibuka langsung formulir pengisiannya. Kalau misalkan ini adalah kali pertama kalian ngeklaim promo Hostinger di tempat gua, jadi lu bisa klik dulu nih link untuk cara klaimnya. Ntar diarahkan ke sebuah PowerPoint macam kayak begini ya, Google Docs. Lo bisa baca-baca dulu di sini sembari melihat gua menjelaskan apa yang harus kalian lakukan kalau mau dapetin promosinya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah negara domisili aja sih yang paling penting. Untuk domisili, kalau kalian pilih negaranya Malaysia, kalian nggak akan kena pajak. Gua bakal pilih Indonesia supaya gua juga bayar pajak gitu di sini ya. Pajaknya juga tipis jadi aman sih ya. Kalau udah lu cek di sebelah kanan harganya 1863972. Terus kita klik lanjutkan. Tapi nggak usah khawatir bayarnya itu jadi berapa. Kayak sekarang ini kan munculnya setelah diklik lanjutkan jadi 2.069.009 perak gitu ya. Karena untuk bayarnya tetap mengacu kepada formulir dan di formulirnya adalah 750.000. Jadi cuekin aja angka 2 jutanya. Gokil sekali. 750.000 doang. Lu scroll ke bawah pembayarannya, lu pakai QRIS. Klik buat tagihan pembayaran. Nanti bakal muncul ke page QRIS. Nah, seperti ini ada order summary. Yang perlu kalian perhatikan pertama kali ketika muncul page ini adalah di copy nih invoice-nya sampai ke angka terakhir setelah HB underscore. Oke, kayak gua gini deh. Pokoknya ini diklik kanan, copy, masukin ke formulir. Di sini nih, jangan lupa centang dulu sudah klaim, terus invoice number Hostinger lu tempel ke sini. That's it. Dan tahapan berikutnya adalah invoice-nya harus di screenshot. Jadi lu langsung aja ini di screenshot. Gua bakal pakai seperti biasa extensionnya Firefox untuk capture apapun yang ada di sini. Kalau sudah kita save dan langsung dimasukin ke formulirnya tuh hasil si capturean kita. Masukin sini. Kita tungguin sampai kelar, udah masuk dan saatnya kita melakukan pembayaran produk promo yang kita pilih. Dan untuk cara bayar promonya yang 750.000 ini lu bisa klik ini ya untuk masuk ke Google Docs-nya Hostinger resmi. Alright, nggak perlu khawatir. Kayak gini kurang lebih tampilannya. Jadi kalian langsung transfer aja ke nomor rekening yang ada di slide nomor 12. Alright. Kalau udah jangan lupa di screenshot bukti pembayarannya 750.000. Kalau sama kayak gua milih yang cloud hosting startup plus domain durasi 1 tahun 750.000 sekali lagi, nggak lebih nggak kurang. Transfer, capture, terus lu masukin bukti pembayarannya ke sini nih. Upload bukti transfer produk promo. Jadi setelah ditransfer, sukses, lu capture,
masukin ke sini bukti pembayarannya. Kalau udah di sini lu tinggal isi aja rekening pengirim. Jadi gua pakai atas nama gua dengan bank BCA semacam ini. Lu bisa taruh kayak gini formatnya. Terus centang aja nih yang paling bawah. Udah. Kayak gitu aja tahapannya. Kalian tinggal tunggu aja di 5 hari waktu kerja untuk approval promonya. Jadi nanti bakal datang email ke email kalian yang kalian daftarkan untuk promo ini dalam waktu 3-5 hari kerja. Dan kalian gak perlu khawatir takut nggak di-approve, nanti bakal ada konfirmasi dari hostingernya via email atau via akun Telegram yang udah kalian tadi masukin di formulir ini. Kalaupun misal kalian ada kesalahan dalam mengisi formulirnya, nanti bakal diinfokan sama si hostinger. Uangnya nggak akan dibawa pergi, karena bagi mereka juga uang segitu kalau dibawa pergi malah ruginya seperusahaan bro. Perusahaan itu hitungannya miliaran bahkan triliunan, jadi nggak mungkin uang segitu mereka ambil pergi. Ditambah lagi hostinger itu skalanya global, bukan cuma di Indonesia, jadi nggak mungkin ya. So kalian tunggu aja 3-5 hari kerja. Dan kalau misalkan setelah 5 hari kerja ternyata masih belum aktif juga, konfirmasinya nggak datang-datang, lu bisa langsung kontak aja admin pusatnya hostinger. Di sini ada ya, tinggal diklik, nanti langsung ngarah ke Telegramnya ataupun ke WhatsAppnya, dan mereka juga adminnya baik-baik, jadi enjoy aja, nggak perlu khawatir, oke? Dan di sini ada sedikit detail, produk yang telah dibayarkan dipastikan akan diaktifasi gitu ya, bila sudah mengikuti ketentuan yang ada. Tidak akan ada di antara kalian yang kalau misalkan kalian udah transfer melakukan pembayaran untuk promonya terus tidak diaktifasi, itu tidak mungkin. Jadi pasti akan diaktifasi. Kalau formulirnya udah disubmit, kita tungguin aja 3-5 hari waktu kerja dan lu close aja websitenya, tinggal cek berkala email yang kalian udah daftarin ke sini. Jadi ini adalah H+1 setelah gua order promonya CloudHost di Hostinger dan udah masuk juga email ke sini. Pembayaran berhasil ya. Dan silakan kalian juga coba cek, barangkali aja H+1 atau H+2, H+3 itu udah dikonfirmasi dan di-approve sama hostingernya. Kalau udah dapet email kayak gini, kalian bisa langsung login pakai akun email yang kalian daftarin pas promo. Nah, gue udah buka juga, di sini langsung muncul dashboardnya ya. Dashboardnya tuh kayak gini. Di sini kita disuruh melakukan beberapa hal. Yang pertama ada start creating or migrating a website. Jadi kita bisa bikin langsung lewat tombol ini, atau kita mau klaim domain, atau kita mau verifikasi email. Dan yang pertama bakal gue lakukan ya udah pasti email dulu aja, kita konfirmasi ya, verification email has been sent successfully. Jadi diklik aja tombolnya, kita cek lagi ke Gmail, langsung ada hostinger verifikasi email Anda. Langsung kita klik verifikasi email, dan gue bakal coba klaim domain dulu karena ini yang paling penting. Memang gue butuh domainnya, ini 1 tahun gratis ya kan, jadi kita langsung aja pencet claim domain. Nah kalau sudah, kita masukin aja ke sini nama domainnya apa. Gue tuh pengen kasih nama thegoblessjourney.com. coba ada nggak ya .com. Tah bro, kita cek availability-nya apakah tersedia. Wih, tersedia bro. Harganya sekitar 200.000 per tahun, tapi kita dapat gratis 0 rupiah. Mantap banget, The Gobless Journey. Kita klik claim domainnya. Alright, udah dapat nih. Isi beberapa data ya. Primary information, personal Indonesia, yes, next step. Regionnya aja yang diisi nih, si Jawa Barat kalau gua ya. Kita finish registration. Oh, nomor HP-nya salah katanya Pak ya. Tambahin 1 lagi. Udah begini. Langsung diverifikasi. Kita tungguin sampai masuk lagi ke dashboard seharusnya. Dan nanti kita lihat isi dari CloudHost itu ada apa aja. Apakah kita bisa masukin file HTML kita sendiri atau kayak gimana. Nah ini udah beres dan kita tinggal continue aja. Muncul apa lagi nih ya, web hosting save bla bla bla. Nah ini skip aja kalau muncul kayak begini ya. Skip, I don't need a website, biar kita tahu dulu isinya seperti apa dan masukin sendiri. Nah di sini kita harus konfirmasi ulang ke email karena kita udah claim domain. Jadi beda lagi ya kalau yang awal tadi tuh hostingannya. Kalau yang ini verifikasi domainnya. Jadi kita buka lagi Gmail dan kalian bisa lihat di sini udah masuk ya konfirmasi email untuk mengaktifkan domain. Karena kalau enggak kayaknya domainnya nggak akan nyala. Kita klik konfirmasi email. Kita tungguin. Sip, udah terverifikasi, kita close aja. Balik lagi ke dashboard sini, kita coba cek status. Alright, udah terverify dan statusnya The Gobless Journey aktif. Kalau kita buka sekarang The Gobless Journey, apakah muncul sesuatu? Sekarang udah ngarah ke hostinger ya. Jadi di sini default page-nya adalah hostinger dan juga belum secure, belum HTTPS, masih HTTP. Nanti kita coba kulik-kulik dulu dan kita close aja. Dan di sebelah kanan kalian bisa lihat di sini nih ada your domain checklist. Oke, kita coba klik get hosting.
dan bakal ngarah ke sini nih. Langsung muncul halaman apa ya disebutnya teh onboarding gitu. Kita bisa skip aja sebenarnya nih biar cepet ya, skip aja karena udah cukup ngerti juga. Do you want to migrate? Enggak, kita mau bikin website, create a website. Next. Terus kita bisa pilih di sini ada dua, ada WordPress yang fully customable. Aduh, WordPress lagi nih guys. Ada juga Hostinger website builder. Jadi Hostinger sudah menyediakan website buildernya juga. Nah, ini jadi bingung gua nih mau pilih yang mana ya. Gua pengennya yang sederhana, kayak langsung jadi gitu websitenya, nggak perlu pusing-pusing harus ngapalin lagi flow-nya untuk nge-drag and drop ataupun menu-menu tertentu gitu ya. WordPress rada lupa, yang ini belum pernah gitu. Apa udah pernah gua? Yang mana ya guys ya, bentar gua mikir dulu ya. Aduh, sambil ngopi dulu, tunggu. Kayaknya harus sambil sebats ini mah, bro. Oke, gini aja deh. Gua kayaknya mau pilih yang empty aja, nggak apa-apa. Ntar gua ngoding. Tapi untuk saat ini gua pakai template yang pernah gua punya aja sebelumnya. Jadi nggak ngoding dulu nih. Gua pengen masukin aja HTML yang gua punya. HTML standaran, terus kita masukin ke cloud hostnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai WordPress ya silahkan, atau pakai Hostinger website builder ya silahkan. Ini solusi lebih cepat lagi. Kalau gua kayaknya bakal lama untuk mempelajari si WordPress itu sendiri ataupun si Hostinger website buildernya. So gua bakal empty template aja, kosongan. Nah, langsung masuk ke pemilihan domain dan kita tadi udah klaim, jadi ada langsung di sini thegoblessjourney.com dan langsung aja next. Udah beres harusnya. Indonesia target audiensnya, that's it, langsung aja next. Saran gua kalau kalian nggak begitu banyak ngoding di HTML, CSS, JS ataupun PHP, WordPress aja. Itu solusi untuk pembisnis lah, lebih cocok. Pengen dapat template gratisan, terus integrasi banyak hal gitu tuh bisa pakai WordPress, lebih cepat, lebih indah, lebih apa ya? Lebih worth it lah kalau misalkan punya cloud host, pakai WordPress kayaknya lebih worth it. Oke, ini udah kelar ya tampilan awalnya seperti ini. Jadi mirip sama VPS, cuma dia udah di manage sama timnya Hostinger pastinya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ngurusin servernya, udah auto aman dari sononya. Terus ada boost your website speed with CDN. Oke, ini yang paling better dan harus kita enable sih. Nah, ini dulu di awal nih. Oke, udah aman, udah running smoothly. Anjay. Sekarang kita clear cache dulu. Yes, clear cache dulu. Biar fully baru gitu ya guys ya. Klik database. Ada apa di dalamnya? Ini untuk bikin database. Jadi bisa lah mainan PHP mah ya. Kalau JavaScript, Node.js gak tahu kayaknya nggak bisa di sini. Sini lu bisa lihat ada PHP MyAdmin sama Remote MySQL. Jadi ini juga bisa connect ke VS Code kita. So, kita bakal coba bikin satu database. Untuk kebutuhan blog lah ya, gua bakal taruh blog. Terus MySQL username-nya Deafrizal dan passwordnya terserah gua. Kita create. Anjir, harus pakai huruf gede. Create. Sip, udah masuk ya. Ini database baru yang belum ada apa-apanya. Terus kalau pengen monitoring di sini ya lu bisa masuk ke PHP MyAdmin atau tombol yang ada di sini. Kita coba lihat. Oke, ini bakal ke si panel gitu. PHP MyAdmin beneran ya, kayak di lokal, bro. Sama. Udah persis sama kayak kita ngoding biasa kalau ngerjain tugas gitu. Cuma ini posisinya ada di server kita, di cloud host, right? Jadi buat kalian yang belajar ngoding di kampus tuh pakai PHP MyAdmin, ini udah familiar harusnya. Nggak akan jauh beda. Sama aja. Cuma bedanya ini mah ada di cloud, kalau yang kalian ada di PC kalian. Gitu. Di sini juga ada Remote MySQL yang cukup ngebantu kalau misalkan kalian pengen cek database doang tanpa harus buka panel Hostingernya. Jadi bisa dari VS Code lu download extension MySQL, terus lu bisa connect langsung ke database di server yang lu punya ini. Ataupun bahkan pakai software semacam DBeaver atau software database lainnya bisa dikonekin juga ke sini pastinya. Nanti bakal ada keterangan tertentu di dalam Remote MySQL-nya yang mesti kalian masukin ke konfigurasi softwarenya. Simple sebenarnya Maya. Dan di sini ada menu file juga untuk kita masukin HTML-nya. Lu bisa cek ada file manager ya. Yang kiri tuh kayaknya ngakses langsung ke HTML-nya si Gobless Journey. Kalau yang kanan tuh ke seluruh filenya mungkin gitu. Kita coba yang kiri dulu. Apakah benar muncul HTML dan juga file ituannya? Nah bener ya, masuk ke public HTML di sini. Nah ini adalah halaman awal thegoblessjourney.com setelah diaktifasi dan kita bisa ubah-ubah sedikit di sini di bagian default.php-nya. Kita logo rename sih. Kita gimana cara editnya ya?
klik 2 kali gitu ya, klik 2 kali. Kita persimpel aja untuk bagian navigation body semua kita hapus sampai sini. Nah, hapus CSS nya juga hapus. Ini untuk ngetes dulu bahwa udah berpengaruh gitu loh. Stylenya hapus. Intinya gue pengen mengetahui apakah kalau kita save langsung berubah atau enggak nih si thegoblessjourney.com nya, begitu loh. Testing 1 2 3. Kita save dulu. Nah, sekarang kita coba reload, langsung berubah nggak? Langsung berubah. Ya, jadi kalau kalian punya static HTML yang codingan cuma HTML dan CSS ataupun JavaScript gitu, lu bisa masukin langsung ke sini nih, mengganti default.php-nya. Ini kalau di save kita close aja. Ini ada notif konflik bekas tadi rename tapi namanya sama gitu. Nah, ini gue penasaran nih kalau kita ganti pakai index.php, namanya apakah masih aman juga atau enggak? Kita coba ya. Index.php rename. Kita coba reload. Oh, masih bebas ya, mau default.php mau index.php sama aja. Kalau kalian ganti pakai file HTML juga aman. Misalkan ini gua hapus ceritanya, terus lu punya HTML sendiri, lu masukin ke sini, harusnya masih bisa juga sih ya. Kita coba rename gini. Kita reload. Nah, kan masih aman ya. Gitu. Jadi mau pakai versi PHP atau versi HTML itu bebas. Berarti ini udah support untuk PHP-nya langsung di sini gitu ya. Kita bakal coba juga sedikit nih. Kita rename dulu. Codingan PHP gue rada lupa lagi ya. Aduh boy. Kita coba klik 2 kali. Naruhnya di mana ya PHP? Lupa anjir sumpah. Di sini gini gitu. PHP. Begini kan? Bener ya? Misalnya kita punya variabel. Name Dea Afrizal. Name-nya titik koma ya harus ya. Mohon maaf, titik koma. Name-nya taruh sini deh. Cara panggilnya bagaimana nih? Begini ya. Sama dengan $name. Echo, pakai echo ya? Enggak usah ya, udah sama dengan. Lupa gua, sumpah. Coba deh, lihat. Tara. Bodoh banget. Aduh, udah lama gak beginian lagi, sumpah nih. Ini kalau bikin halaman baru, coba pakai metode zaman dulu bisa kagak ya? Nah, di sini kita bisa kasih new file ya, kita cobain ya. About.php. Isi tipis-tipis. Mantap kali, Bung. Page sama dengan about. Anjay. Ini adalah halaman. Anjay. Set. Page. Titik koma, bro, titik koma. Ini perlu nggak ya? Enggak dong, nggak apa-apa dong. Save, kita coba /about. Kan, .php. Ini adalah halaman about. Oke, jadi bisa langsung ya kalau kalian punya project PHP yang urutan proyekannya tuh berdasarkan urutan halaman itu berdasarkan nama filenya ya, bisa masuk ke sini about.php, index.php kayak gitu. Kalau di JavaScript kan Node.js nggak kayak gitu ya, kecuali udah pakai framework tuh kayak Next.js tuh. Kalau udah masuk ke folder route atau folder apa gitu ya, atau penamaannya kayak gimana, ntar bisa otomatis kedetek sebagai routing atau sebagai halaman. Tapi kalau di sini udah lu tinggal bikin aja nama filenya apa, .php. Nah, nanti itu bakal jadi halaman baru gitu, tergantung isinya kayak gimana. Menarik sekali. Kita coba explore yang lainnya. Oh ya, dan kalau kalian lihat di sini udah aktif ya HTTPS-nya. Jadi di sini udah secure connection-nya, enggak silang lagi. Kalau sebelumnya itu kan masih HTTP, enggak pakai S. Kalau sekarang udah HTTPS dan connection secure-nya udah muncul di sini. Verify by Let's Encrypt. Di menu domain sini juga ada subdomain ya. Ada subdomain dan kita bisa bikin langsung subnya. Misalkan halaman itu nggak mau kayak gua tadi, thegoblessjourney/about.php, biar gak kayak gitu, kita bisa bikin di sini. Misalnya kalau gua pengen punya halaman khusus untuk artikel, gua bakal masukin itu ke dalam sini, blog. Jadi nanti blog.thegoblessjourney.com itu adalah isi blognya full. Tapi thegoblessjourney.com-nya itu spesifik halaman pengenalan aja. Kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah, itu adalah subdomain ya. Nah, di sini juga ada opsi untuk custom folder for subdomain, yang mana nanti bakal masuk nama foldernya apa kalau pengen ke blog. Nah, gue pengen taruh aja di public html/blog. Nah, nanti kita bakal bisa masukin HTML filenya atau apapun itu ke sini, itu artinya blog kita, begitu. Kalau udah, kita create aja biar bagus gitu loh Pak ya. Nah, sudah masuk kan ya. Terus kita cek lagi di area sini.
Ini kalau kita klik public HTML-nya atau di reload nih ya, biar lebih enak, di reload pasti muncul folder baru namanya blog sesuai yang tadi kita udah bikin. Nah, di dalam folder blog ini adalah isian dari halaman blog thegobblessjourney.com ya. Kayak gini nih, blog.thegobblessjourney.com. Halaman standarnya seperti ini, seperti biasa, belum ada apa-apanya karena isiannya tuh masih default.php dan kita bisa ganti pakai HTML kita punya gitu. Misalkan ini cuma testing dulu ya. Blog, ini halaman blog. Tuh. Lu save, lu close, reload. Tuh, udah masuk subdomain jadi gampang banget ya. Untuk subdomain kita tinggal main di situ aja gitu, di folder dulu. Kalau kalian punya file HTML yang terpisah, lu bisa pisah-pisahin pakai subdomain biar lebih indah URL-nya. Kayak gini blog.thegobblessjourney.com. Terus kalau misalkan ada pembayaran atau apa gitu, lu bisa taruh di depannya kayak pay.thegobblessjourney.com. Atau lu bikin API pakai PHP, lu bisa taruh di depannya api.thegobblessjourney.com. Kayak gitu kurang lebih, jadi sangat menarik, betul tidak? Bagian email account. Ini kalau kita klik setup juga kayaknya harus bayar gak sih? The Gobbless Journey. Oke, pilih dulu domain yang mana yang mau dijadiin base emailnya, kita confirm. Free email only for domain linked to a website. Kayaknya gratis bener deh. Ntar gue bisa taruh di sini kayak admin@thegobblessjourney. Bisa bener, gratis pak. Ini free. Pilih aja yang ini, admin dan passwordnya apa. Harus ada simbol pula. Nah, ntar kalau kalian mau email gue lewat admin@thegobblessjourney.com bisa tuh ya. Kita create dan udah gokil sekali. Nah, di sini adalah gimana caranya supaya kita bisa ngecek email tersebut gitu. Lewat mana masuknya? Apakah lewat Gmail? Kan bukan. Karena ini profesional email kita, thegobblessjourney.com, admin@thegobblessjourney. Nah, di mana itu kita bisa masuk ke situ ya? Ini ada pilihannya, bisa lewat browser langsung atau lewat sebuah aplikasi. Kita lewat browser aja ya, lewat webmail. Nah, jadi kalian bisa klik browser, pakai webmail, ntar masuk ke dalam emailnya. Login, udah. Nah, ini adalah custom email kalian, email profesional kita, admin@thegobblessjourney.com. Udah jadi gratis juga ya, berkat CloudHost yang paketannya sangat lengkap. Ini bisa dipakai untuk kebutuhan profesional lah pokoknya mah. Untuk kalian share ke klien kalian nanti, atau untuk lamar kerja juga ini sangat bagus ya. Karena kalau kita sebagai developer lamar kerja tapi ditanya emailnya apa, emailnya deafrizal@gmail.com misalnya. Gmail gitu loh. Developer kayaknya lebih better kalau punya misalnya dea@afrizal.com atau misalkan admin@deaafrizal.com, atau ya pokoknya yang profesional kayak begituan lah. Soalnya itu bisa jadi daya tarik tersendiri bagi si HR ketika mereka melihat lamaran-lamaran gitu kan, ada Gmail banyak tapi lu nongol sendirian @rian.com misalnya gitu, akan ada sedikit nilai yang berbeda daripada umumnya. Nah, seperti itu. Oke, email sudah jadi dan kita bakal coba kirim email ke email gua yang Gmail. Apakah udah fungsi atau belum? Di mana nih pencetnya? Oh, ini kompos. Hello Bang Dea, nitip email. Cek. Kita send. Puff. Berhasil terkirim. Masuk ke sini. Kita cek di Gmail gua. Nah, ini adalah akun Gmail bodong gua untuk kebutuhan daftar promonya Hostinger. Ini nih email bodongnya. Ini udah masuk juga email custom kita, anjay, admin@thegobblessjourney.com. Hello Bang Dea, nitip email, cek. Udah punya email profesional, bagus untuk ngelamar kerja juga. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk menunya juga sederhana, kalian bisa lihat aja di home lah apa yang terjadi. Di sini ada Cloud Startup dan lu tinggal klik manage aja. Ini artinya kalian mau manage hostingan yang udah kalian beli, termasuk dengan isian websitenya. Kalian mau pantau performanya di sini bisa, terus juga mau cek security-nya atau analitiknya, itu bisa semuanya. Jadi nanti kalau misalkan ada pengunjung ke website kalian bisa lihat di bagian analitik ada berapa pengunjung per hari, misalnya dari negara mana, IP addressnya berapa, requestnya seberapa banyak. Pokoknya di sini detail informasi semua masuk lah ya. Kalian bisa spesifik untuk yang domain utamanya thegobblessjourney.com atau yang subdomainnya, dan sisanya ini yang lebih intermediate lagi kayak lu cek database, lu bikin database, koneksi PHP dan segala macamnya ada di menu sini. Termasuk juga dengan menu advance, lu bisa lihat-lihat di sini ada PHP configuration, ada cron job, SSH. Jadi tetap kayak VPS, lu bisa masuk ke server ini via SSH. Terus ada Git juga, kalau misalkan kalian punya repository di GitHub pengen tarik langsung sini, terus dipindahin foldernya ke folder public tadi supaya websitenya langsung berubah, itu bisa juga lewat menu Git ya.
Nah di sini nih kalian bisa masukin reponya, branchnya apa, directory yang mana, tinggal create, ntar otomatis kayak gitu seharusnya. Jadi sih paling kayak gitu aja untuk menu-menu di hostinger CloudHostnya. Dan sekarang gue bakal coba kulik dulu untuk website gue jadi lebih sesuai dengan apa yang gue mau, sesuai dengan nama domainnya juga, The Go Blast Journey. Oke, setelah sekitar 1 jam gue bikin base template-nya kurang lebih seperti ini tampilan websitenya, udah ada di thegoblastjourney.com. Kalian bisa cek juga linknya di deskripsi. Baru landing page sederhana doang, bahkan ini pun masih banyak dummy text-nya. Ini kerangka dasarnya dulu, jadi nanti ke depan kalau gua mau modif-modif itu gampang. Dan ini pakai JavaScript sederhana biasa gitu ya guys. Ini kan di file manager ada access file to thegoblastjourney.com ya. Kalau kita klik kan langsung kebuka si public HTML-nya. Nah di dalam public HTML gue langsung drag and drop file yang udah gua build. Nah ini dia filenya, terus gua tarik ke sini, terus udah jadi langsung website landing page-nya thegoblastjourney.com. Dan nanti kedepannya tinggal gua tambahin routingan ke arah subdomain. Contoh yang blog nih ya, kalau kita klik blog bakal masuk ke blog.thegoblastjourney.com kayak gitu. Tapi untuk saat ini isinya masih belum ada karena di public HTML gue juga belum ada blognya, belum ada folder blog. Entah pakai PHP atau JavaScript static lagi. Jadi ya nanti aja kita lihat kayak gimana kedepannya untuk website yang gue punya ini, The Go Blast Journey. Tapi plannya kalau gue untuk landing page ya full JavaScript dibikin static gitu tanpa PHP. Jadi kayak lebih dinamis aja. Tapi kalau bagian blog dan juga beberapa apps kecil lainnya kayak Triplan kayak gitu-gitulah, itu kayaknya harus pakai PHP. Kecuali di sini memang udah support Node.js. Tapi kalau gua baca-baca sih kayaknya masih belum support untuk Node.js di CloudHost ini. Dan secara performa juga udah pasti kenceng banget karena ini cuma file static HTML, CSS, JavaScript biasa. Nggak begitu beban dan belum banyak gambar juga. Nanti mungkin kedepannya kalau udah banyak gambar ataupun bahkan ada video, kita bisa track lagi monitoring speednya seperti apa, apakah tetap kenceng atau enggak. Kita bisa masuk ke menu performance. Di sini ada page speed test. Lu bisa coba pilih domain yang mana yang mau dilakukan pengetesan, tinggal analyze dan kita tungguin nanti hasilnya seperti apa. Ini udah muncul resultnya ya, 93 skornya dengan speed index 2,7 second. Sebenarnya masih bisa dioptimize lagi. Tapi untuk website yang baru banget naik kayak gini dan masih dalam tahap development, nah gua rasa udah sangat cukup. Kita bisa optimize lagi di area JavaScript. Di sini masih banyak JavaScript gua yang tidak terpakai dan juga belum efisien. Jadi nanti kedepannya bisa dioptimalisasi lebih lanjut lagi pastinya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Semoga cukup bermanfaat bagi kalian yang memang mau bikin website tapi nggak perlu ribet-ribet banget. Bisa pilih yang versi WordPress atau empty HTML kayak gua gini. Dan sekali lagi kalau pendapat gua tentang CloudHost ini, gua lebih mengedepankan ke sisi security-nya supaya gue nggak perlu ngatur-ngatur lagi karena udah cukup banyak VPS yang harus gue atur, udah ribet di sana. Jadi untuk website sederhana yang memang jarang banget gue akses atau gue buka update-nya mungkin kayak sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu, CloudHost solusinya sih ya, karena dia udah banyak protection-nya juga, termasuk yang paling penting adalah protection di bagian DDoS ya, dan juga dia mampu menampung traffic yang lebih besar daripada web hosting pada umumnya. Jadi langsung aja buat yang mau silahkan cek di deskripsi linknya dan upload website yang kalian udah punya masuk ke CloudHost ini atau bikin pakai WordPress di CloudHost-nya. Gue Afrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.